Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang bidang pembangunan kota di Daulah Umayyah. Kami dari kelas 10 MIPA 3 kelompok D. Untuk anggota kelompoknya ada Alia Laili Nurdiana, ada Lulu Adriba, ada Retno Sri Ayu Lestari, dan Suci Purnamasari. Di dalam daftar isi, yang pertama kami akan menjelaskan tentang kota Damaskus, sejarah tentang kota Damaskus. Yang kedua, kota Kairawan, sejarah tentang kota Kairawan, dan bangunan hasil dari Daulah Umayyah, bangunan-bangunan pada zaman Daulah Umayyah, dan penutup. Hai, kami akan menjelaskan tentang bidang pembangunan di Daulah Umayyah. Tolong disimak baik-baik ya. Kota Damaskus. Kota Damaskus adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah. Kota ini merupakan salah satu kota yang selalu dihuni tertua di dunia. Selain Al-Fayum dan Gaziantep, populasinya saat ini diperkirakan sekitar 3,67 juta jiwa. Kota kuno Damaskus adalah pusat kota sejarah Damaskus, Suriah. Kota lama tersebut yang merupakan salah satu kota tertua yang masih dimukimi di dunia, berisi sejumlah situs arkeologi yang meliputi beberapa gereja dan masjid bersejarah. Beberapa budaya meninggalkan marka mereka, khususnya Helenistik, Romawi, Bizantium, dan Islamis. Secara geografis, Damaskus terletak di sebelah barat daya Suriah. Ibu kota Republik Arab Suriah itu berada di oasis suatu dataran separuh gersang. Damaskus juga berbatasan dengan pegunungan anti-Lebanon di daerah sebelah timur. Di sebelah tenggara, kota ini berdekatan dengan Beirut, Lebanon. Damaskus juga dilalui Sungai Barada yang telah mengalirkan air selama ribuan tahun. Kota itu termasuk salah satu kota tertua yang dihuni manusia. Damaskus dibangun sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Berganti zaman, berganti pula penguasa Damaskus. Secara bergantian, kerajaan Assyria, Yunani, Romawi, dan Bizantium menguasai wilayah itu. Islam mulai menginjakkan pengaruhnya di kota itu pada era kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Panglima perang seperti Khalid bin Walid, Amir bin Has, Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan berhasil menunaikan tugasnya untuk menaklukkan Suriah di Palestina dari kekuasaan Romawi. Secara resmi, Damaskus berada dalam kekuasaan Islam pada September 635 Masehi. Proses Islamisasi berlangsung damai dan lancar. Penguasa Islam tetap menghormati kebebasan beragama. Kairawan disebut kota suci Islam keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Kairawan menyaksikan tumbuh dan tumbangnya berbagai dinasti Islam, dari Umayyah hingga Aghlabiyah. Terletak di tengah Tunisia, kota ini persis berada di antara wilayah pegunungan dan laut. Kairawan merupakan ibu kota pertama Islam di wilayah Maghrib. Ketika pemimpin pasukan Umayyah, Uqbah bin Nafi melintasi padang pasir untuk memulai penaklukan di wilayah Maghrib dengan membangun sebuah kamp militer yang sangat strategis, tidak begitu dekat dengan laut dan juga tidak terlalu dekat dengan gunung. Di wilayah kamp yang masih berupa hutan lebat dipenuhi binatang buas dan reptil ini, pada 670 Masehi, ia mendirikan kota Kairawan sebagai tempat mengumpulkan pasukan. Wilayah ini sebelumnya telah menampung Garnison Bizantium dan berdiri jauh dari laut, aman dari serangan bangsa Berber yang selalu menentang invasi Arab. 670 Masehi, Uqbah bin Nafi menemukan sebuah gelas bertatak emas di atas pasir. Gelas yang hilang di sekitaran air Zam-Zam di Mekah pada tahun sebelumnya. 64 Hijriah, Uqbah bin Nafi terbunuh oleh pasukan Berber di Biskra. Tahun 800, Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkut Ibrahim sebagai penguasa wilayah Ifriqiyah. Peninggalan Daulah Umayyah. Pertama, Masjid Agung Umayyah. Berlokasi di kota lama Damaskus, Suriah, adalah masjid yang terbesar dan tertua di kota itu dan dianggap sebagai tempat suci keempat dalam Islam. Kedua, Masjid Al-Aqsa.
Masjid Al-Aqsa memang sudah tidak ada karena pada abad ke-6 pernah terjadi gempa bumi di kawasan Jazirah Arab yang menghancurkan masjid itu. Tapi masjid terpenting di dunia dan bersejarah tersebut kembali dibangun pada zaman dinasti Umayyah. Ketiga, Masjid Kubah Batu. Kubah Sakroh adalah sebuah bangunan persegi 8 berkubah emas yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Kompleks ini sendiri berada dalam tembok kota lama Yerusalem. Tempat ini disucikan dalam agama Islam dan Yahudi. Keempat, menara. Masjid ini dihiasi dengan 3 menara yang menjulang di langit Damaskus. 3 menara yang menemani bangunan masjid yang megah itu terbilang unik, sebab biasanya jumlah menara yang ada pada masjid jumlahnya 1, 2, 4, atau 7, seperti yang terdapat di Haram As-Sarif Ka'bah. Penutup, sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi orang-orang yang melihat video ini. Jika ada kekurangan, kami minta maaf dan terima kasih juga kepada guru-guru yang sudah memberikan ilmu yang lebih untuk kami. Sekian, terima kasih.